beraktivitas lagi seperti biasa. Jadi kita kira oh nih orang udah nggak sakit lagi nih gitu. Biasalah sakit orang tua kan kadang yang nggak enak banget. Oke. Ya sebenarnya kalau cerita kayak gini masih kayak ngimpi ya. Dan sebenarnya buat kita keluarga, apalagi keluarga inti itu yang sehari-hari sama ibu tuh, kita nggak nyangka aja kejadiannya akan secepat ini gitu. Emang sih ibu aku tuh dulu atau semasa hidupnya emang dia sering banget ngebahas tentang tema kematian gitu. Kayak buat dia tuh kematian ya kayak jajan bakso aja kalau kata ayah, bukan sesuatu tema yang menakutkan buat dia ngomongin itu gitu. Cuman ya, dan saya juga ngerti pada akhirnya semua orang pasti ya mengalami itu, tapi kan waktunya kapan nggak ada yang tahu kan. Nah kemarin tuh kayak aduh ini bener nggak sih kok cepet banget, kayak kita tuh ngerasa masih banyak sebagai anak gitu yang belum kita kasih ke ibu gitu, dan keinginan-keinginan ibu yang unfortunately belum sempat kita wujudkan gitu. Itu aja sih yang aku sesalin gitu ya, karena tuh kejadiannya tuh kayak dia lagi tidur aja. Jadi emang ibu tuh sempat sering ngeluh tentang masalah kesehatannya, kayak terakhir kan dia sempat diare sama demam juga, tapi habis diobatin waktu itu sempat diinfus sehari. Habis itu rawat inap, rawat jalan di rumah maksudnya, udah membaik, tiba-tiba besoknya habis udahan dia mendingan gitu, udah mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Jadi kita kira oh nih orang udah nggak sakit lagi nih gitu. Biasalah sakit orang tua kan kadang yang nggak enak badan atau kayak tangannya juga dia kan udah rada gerak tuh udah rada terbatas gitu. Sama ya itu terakhir ngeluhnya cuman diare sama demam doang, tapi terakhir tuh udah mendingan dan dia sudah mulai ngajar lagi dari pagi, dari jam 7. Jadi beberapa hari terakhir tuh ibu masih ngajar, pergi jam 7 pulang sore gitu. Dan apa ya, sehari sebelumnya pun juga aku tuh ngomong ketemu sama dia masih kayak biasa aja gitu. Gitu, anak baik lagi ngapain gitu, kayak ya ini oh udah sehatan nih ibu, moodnya bagus gitu. Jadi aku pikir nggak kenapa-napa. Even pas hari yang tengah malamnya ibu kayak gitu tuh masih ngajar paginya, terus sorenya juga masih ngobrol sama orang yang kerja di rumah, masih mesen makanan online. Terus ya mungkin habis dia pesen makan gitu, udah enakan nih badannya, mau pesen makan gitu, dia naik ke atas kamar mungkin buat bersih-bersih tidur gitu sambil bimbingan dan baca Quran. Nah terus mungkin ya pas lagi tidur itu dia kayak lewat gitu, aku nggak ngerti deh gimana, tapi emang posisinya tuh benar-benar ibu lagi kayak tidur cuman ayah tahu waktu itu ibu nggak gerak karena mukanya mungkin kayak udah mulai biru gitu kan, kelihatannya orang kalau tidur sama kalau udah lewat gitu. Dan itu sedih banget sih, aku tahu karena ayah sama Ciki yang ngeliat kejadiannya dari awal kan. Habis itu ayah langsung pas ngeliat ibu di tempat tidur kayak gitu, udah nggak gerak gitu, pikir kan tidur, tapi kan beda kan, kalau bisa tidur kan masih ada gerakannya gitu. Ini benar-benar diam gitu. Akhirnya ayah ngomong ke Ciki, Ciki baru pulang juga waktu itu dari kerjaannya, aku sama ayah baru pulang syuting juga gitu dari ada salah satu program TV gitu. Nah, terus aku lagi di kamar tuh kejadiannya, jadi aku nggak ngeliat kejadiannya pas ayah keluar bilang sama Ciki, ibu nggak gerak gitu. Terus Ciki ngomong ke aku, ibu nggak gerak gitu, berusaha diangkat 2 orang, lemes kan gitu. Ibuku tuh benar-benar dasteran kayak udah mau tidur gitu, diangkat mereka berdua nggak kuat. Akhirnya aku minta tolong bantuan sama orang yang kerja di rumah, akhirnya diangkat 3-5 orang gitu dari atas ke bawah, mobil udah disiapin gitu. Akhirnya udah dibawa ke rumah sakit, ke UGD RS Premier Bintaro. Aku nyusul ya, karena kalau misalnya nungguin aku siap-siap takut lama kan, aku kan harus ngunci rumah apa segala macam. Udah aku nyusul, terus pas aku sampai di RS Premier Bintaro ya udah dikabarin gitu udah nggak ada. Dan itu aku butuh waktu yang lama, yang nggak langsung terima lah, kayak ini kok tangannya masih hangat kok gitu. Mbak udah diperiksa detak jantungnya udah udah nggak ada detaknya gitu loh kan. Mereka kan kalau di UGD kan ada periksa alat jantung gitu kan, itu benar-benar udah rata, katanya emang udah nggak ada mbak, ibunya sabar ya mbak gitu. Terus kayak ibu kok gini sih gitu. Kayak kita kan maksudnya kalau dia kayak gitu kita semua panik gitu, kayak gitu. Pasti ada rasa nggak terima.
nggak terima gitu, karena kan beda kalau apa ya, kalau sakitnya let's say sakit yang serius banget gitu, yang lama gitu kan, itu kan kita lebih ada preparation kan. Ini tuh cuman terakhir ya dia agak drop aja sama diare dan demam, tapi terakhir-terakhir tuh dia udah ngerasa baikan dan sudah beraktivitas, jadi kayak kita mikir oh ya nggak apa-apa, palingnya cuman orang tua harus jaga jaga kesehatan aja. Dan itu kan semua orang tua, emang nggak usah orang tua, anak muda juga harus jaga kesehatan kan, nggak bisa diforsir gitu. Jadi ya mengenai ya gimana ya, kalau misalnya sakitnya sakit apa ya, ya itu sakitnya sakit orang tua pada umumnya dan sudah membaik di hari-hari terakhirnya. Tapi ternyata saya nggak nyangka di apa tengah malam kemarin itu tuh ya ternyata ya dia udah dipanggil gitu. Jadi pada saat kondisinya sudah drop terus sempat membaik, itu mobilitasnya, aktivitasnya tuh banyak atau seperti apa? Kalau menurut saya sih, untuk seumur ibu saya kan udah 61 ya, dia ngajar dari jam 7 pagi sampai 4 sore, itu ya lumayan sih. Dan dia kan di rumah juga masih suka ngajar lagi, kadang bimbingan lah, kadang apa. Dan dia juga udah mulai sering ngeluh kayak aduh ibu capek nih di umur segini gitu. Ya udah bu, jangan terlalu dipaksa, kan kesehatan juga harus dijaga gitu kan. Ya kita ngomong hal-hal standar yang bisa kita kasih tahu ke dia aja gitu kan. Tapi karena ibuku tuh emang dia passionate banget ya sama education, buat dia pendidikan tuh penting banget. Jadi kayaknya si ibu tuh tipikal ya, kalau emang dia udah seneng dia benar-benar kerjain all out. Yang ngeluh sih tapi tetap dikerjain juga. Jadi ya iya, kalau orang yang emang udah dikasih tahu dia tetap menjalani ritme seperti itu, ya ya udah, kita mau gimana gitu kan. Dan dia juga kelihatan seneng gitu. Cuman gue nggak nyangka aja gitu, sampai ya Allah gitu, ini sebenarnya lewatnya gara-gara apa ya, apa gara-gara kecapean atau apa. Ini kan juga asumsi ya, asumsi dia kecapean gitu, karena ya aku tahu dia masih sempet drop. Iya itu aja sih yang aku kayak aduh kok eh, apa ya, kayak aduh cepet banget sih bu gitu. Berarti dari kan kakak menyebutkan dia masih tetap sangat peduli dengan Mm-mm. edukasi, itu berarti dia tuh sosok yang dedikasinya sangat tinggi gitu. Benar, iya sangat tinggi, terutama kalau misalnya tentang pendidikan, terus tentang halal living, bisnis, perekonomian halal, itu passion ibu aku banget. Karena ibu aku tuh sering banget tuh bantu usaha-usaha yang udah ada logo halalnya gitu. Sampai aku ketularan kalau misalnya datang ke restoran enak, ada logo halalnya nggak? Kalau nggak, oh berarti nggak bisa ngajak ibu gitu. Karena ibuku tuh halal minded itu gitu. Apa yang kebetulan kan kita dari keluarga muslim ya, kalau dari keluarga muslim tuh emang halal tuh jadi perhatian sih gitu, kayak gitu. Jadi itu ilmu yang sangat-sangat ibu saya senangi dan dalami. Nah kakak sendiri ada rasa menyesal gitu nggak sih? Iya, nyesel lah, kayak aduh ibu apaan sih, kenapa harus sekarang sih gitu, kayak apa ya, aku tuh kelihatannya cengengesan kayak gini, sebenarnya ya ya berat juga ya gitu. Karena emang ya pertama kalau misalnya ya mau rezeki jodoh, aku tahu itu sudah ada yang mengatur dan itu dari atas ya, itu misteri yang di atas. Cuman terkadang kalau kebetulan yang kenanya yang nggak enak di kita ya, kalau misalnya rezeki nomplok mas semua juga seneng gitu. Tapi kalau misalnya ada kerabat keluarga yang tiba-tiba meninggal, apalagi itu orang tua, jujur aja aku nggak pernah siap sih gitu, nggak pernah siap. Dan apa ya, kita tuh sebenarnya udah ada rencana di ulang tahun ibu yang rencananya 15 Oktober. Ibu aku minta ulang tahun guys, 15 Oktober. Ciki tuh udah ada rencana pengen traktir di restoran Azerbaijan deket Bintaro, karena kita kan biasa kan berempat kalau lagi bapak ibu ulang tahun makan kemana karena mumpung masih bisa sama-sama kan, we want to create memories gitu selagi kita bisa gitu kan. Tadi tuh udah ada rencana tuh ntar tanggal 15 Ciki traktir ibu makan ya. Jadi ibu juga udah tahu oh restorannya bagus ya gitu, udah ada omongan kayak gitu. Tapi ternyata ya si ibunya udah dipanggil duluan, kayak sebel sih, kayak lebih ke sebel. Iya sebenarnya nyesel cuman kayak bu apaan sih, kenapa sih harus sekarang. Tapi emang itu udah ketetapannya dari Allah, yang gue juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya kan, jadi kita tuh manusia benar-benar ya udah dibikin pasrah kalau udah kayak gitu ya. Cuma bisa doa aja. Mungkin Iya kalau sih. sebagai anak melihat sosok ibu tuh seperti apa sih? Ibu ya, ibu saya tuh sebenarnya orangnya unik deh. Dia tuh kelihatannya aja apa pendiriannya, karakternya kuat banget kan. Ibu tuh pendiriannya gitu,
kelihatannya orangnya keras tapi sebenarnya hatinya tuh lembut dan baik banget gitu. Dia banyak tersentuh sama apa dan memberikan manfaat untuk orang-orang kecil, terus sama penggiat pengusaha halal gitu, ekonomi dan bisnis berbasis halal. Dia tuh juga dukungannya luar biasa gitu, apalagi untuk orang-orang yang juga peduli sama pendidikan tuh sama ibu disupport banget gitu. Jadi dia tuh paling seneng kalau ngelihat ada teman-teman artisnya yang sekolahan gitu. Kayak sekarang kan banyak kan artis yang udah jadi dosen, yang udah S3 gitu. Tuh dia seneng tuh ngelihatnya kayak nih apa bagus nih kayak gini nih gitu. Jadi mereka mentingin pendidikan juga gitu selain keartisannya gitu kan. Jadi ibu tuh yang kayak gitu-gitu tuh dia senang banget tuh kalau misalnya ada orang yang semangat menuntut ilmu ya, buat dia tuh itu harus disupport gitu dan bisa dijadiin inspirasi juga buat kita semua gitu. Jadi, sebenarnya banyak banget sih nilai-nilai positif yang bisa diambil dari ibu saya ya. Dan dia juga masya Allah terakhir-terakhir juga ngajinya makin bagus. Kalau katanya apa yang suka nyupirin ibu tuh dia juga bilang iya ibu kalau misalnya di mobil suka ngaji kak, terakhir minta maaf sama saya, maaf ya Jar kalau saya suka ini gitu. Jadi dengar dia cerita orang-orang, oh ternyata di hari-hari terakhirnya tuh ibu tuh kayak gini ya gitu. Dan waktu ditemuin sama ayah di tempat tidur udah diem gitu, posisinya tuh dia kayak mungkin habis bimbingan atau gimana gitu, masih ada HP apa laptop aku lupa sih, cuma yang jelas ada Al-Quran di sebelahnya, jadi dia kayak habis baca Quran gitu. Jadi masya Allah banget sih ibu aku tuh, segalanya dia perempuan yang luar biasa. Doain ibu aku ya. Ada nggak sih pesan-pesan dari ibu yang paling teringat sampai sekarang? Oh, kalau pesan-pesan sih banyak. Banyak kuliah juga. Aku tuh kalau misalnya ngobrol sama ibu di meja makan tuh kadang jadi agak bukan kaku sih, tapi jadi dengerin dia ngomong terus karena dia kalau setiap kali yang dia omongin tuh ilmu semua gitu. Paling apa ya kalau pesen tuh ya pastinya ya ibu ya ini juga yang belum saya bisa kasih ke ibu saya yang bikin saya sedih ya, karena di luar kesanggupan saya kan, aku sebagai manusia kan cuma bisa ikhtiar tapi kan tentu tetap Allah kan. Kayak ya dia biasalah orang tua kan pengen lihat anak-anaknya nikah dan punya anak supaya dia bisa nilang cucu gitu. Cuman dari semasa dia hidup pun juga apa ya udah gue doa aja gitu, sampai sekarang pun juga aku kayak ya gue nggak bisa ngasih emak gue cucu deh pas dia masih hidup gitu. Ya paling itu sih kayak ya ada hal-hal yang ternyata belum sempat aku kasih ke ibu gitu semasa dia hidupnya, itu aja sih yang aku sedih aku nggak bisa cukup membahagiakan dia dengan ngasih apa yang dia mau gitu. Tapi semoga aja sekarang ibu udah lebih happy ya, udah ada di tempat yang lebih bagus daripada dunia yang fana ini. Pokoknya kemarin aku sebelum ibu dikubur tuh aku berkali-kali bilang ibuku yang cantik, pokoknya ibu paling cantik. Aku pokoknya cuma pengen ibu bahagia ya, kalau ibu bahagia di sana tempatnya lebih baik, ibu lebih happy, aku juga happy. Kalau ibu happy aku ikhlas, aku bilang gitu sama jenazah ibu. Yang penting ibu bahagia deh. Tapi firasat nggak sih kak kalau pas kemarin sebelum meninggal tuh, biasanya kan kalau orang itu kan berapa bulan sebelum itu kan ada firasat atau apa, ada nggak Kalau ngerasain, Kak? ibu sih mungkin ada ya, makanya kan dia kan sering ngomong tentang tema kematian itu ya. Ya kalau buat kita kan kematiannya kayak ya kita kan nggak siap, ya mana ada yang siap sih gitu kan. Meskipun I know it will happen to all of us gitu. Tapi aku pada saat itu nggak anggap itu sebagai firasat sih, aku cuma anggap emang kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri aja for the afterlife. Dan untuk membahas itu sebenarnya juga harusnya emang dinormalisasi sebagai part of kehidupan aja yang memang suatu saat berakhir gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri tuh aku lebih ke kayak aku nggak tahu kenapa ya, kayak sebulan terakhir ini tuh mood aku tuh kayak mood orang mau datang bulan. Tahu kan cewek kalau mau datang bulan moodnya amburadul kan. Nah itu aku merasakan seperti itu pada saat aku mau haid, dan setelah haid aku selesai aku tuh masih kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk kayak kerja, olahraga, beraktivitas, berusaha untuk ayo biar tetap sibuk, tetap pokoknya lo jangan biarin pikiran lo tuh sedih terus gitu. Tapi nggak bisa kayak ya mendingan tapi terus depresi lagi kayak orang hopeless. Aku nggak tahu kenapa. Terus kemarin ngobrol sama Ciki, adik aku juga merasakan hal yang sama. Jadi ternyata selama sebulan terakhir tuh kita ngerasa kayak ini kenapa ya mood kita kok kayak hancur banget gitu. Ini pertanda apa ya? Aku sempat mikir kayak gitu, tapi ternyata ya mungkin baru kejawab kemarin itu gitu.
kayak nggak enak kan kalau depresi berkepanjangan gitu. Tapi aku nggak tahu, emang moodnya lagi kayak orang putus asa aja gitu, kayak mau kehilangan sesuatu yang berarti gitu. Tapi mana gue tahu emang gue mau pergi gitu. Siapa sih yang apa menduga kalau itu tuh tanda-tanda Iya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi nggak ada mimpi gitu kak, mimpi-mimpi apa gitu? Kalau mimpi nggak, lebih ke kayak mood aku nggak enak aja gitu. Sampai sebelum kejadian itu, kejadian ibu kayak gitu tuh mood aku sebenarnya masih nggak enak gitu. Cuman aku nggak mikir lah, kalau mana kepikiran ke sana, gile, enggak lah, gila. Itu meskipun aku tahu setiap orang akan meninggal, tapi kan gue nggak kepikiran, gue nggak kepengen orang tua gue pergi cepet-cepet juga gitu. Iyalah, mana ada yang mau kayak gitu. Ya gue nggak tahu, ternyata apa mungkin ini pertanda ibu mau pergi, makanya mood aku sama Ciki tuh sebulan ini kayak nggak enak gitu. Nggak tahu kenapa, kayak nggak ada, kenapa ya, kita kayak berusaha, kayaknya hidup alhamdulillah Allah kasih cukup gitu, maksudnya ya nggak berlebihan tapi cukup lah alhamdulillah gitu, nggak ada. Ya emang sih ya belum ketemu pasangan dan bisa ngasih cucu juga, tapi kan maksudnya hidup kan ya jalan terus kan, banyak juga hal yang bisa kita kerjakan gitu, daripada hopeless nunggu pasangan hidup kan, kita juga bisa terus berusaha dan berkarya gitu. Nah biasanya aku dengan berkarya ketemu banyak orang tuh aku seneng, ngerasa kayak wah gue berguna nih, hidup gue dinamis. Tapi ini tuh kayak ada perasaan yang berusaha buat ngeredam itu gitu, kayak gue seneng sedih lagi, terus depresinya tuh berkelanjutan gitu, kayak aku nggak tahu ini mau ada apa ya gitu. Tapi mungkin ya firasat ibu mau pergi kali, cuman gue nggak tahu aja ternyata tuh itu pertanda itu gitu. kalau dari ayah sendiri Gitu. mungkin ada kayak cerita gitu masih yang kayak gitu Cerita iya, paling ya waktu itu ibu sempat ngeluh, nggak cuma sama ayah aja sih, sama kita juga, kayak kesehatan, kecapean gitu kan, kesehatan fisiknya sempat agak drop gitu, dia diare sama tangannya udah nggak bisa diginiin lagi gitu. Ya kalau kita udah ngingetin juga buat istirahat gitu, cuman ibuku kan kadang kalau punya pendirian agak susah ya gitu. Sama ya paling itu sih, selain sering ngomongin tentang kematian, dia yang ngeluh tentang kesehatannya gitu. Kalau kita kan prinsipnya ya udah, kalau sakit kita berjuang sehat bu gitu, hidup kan perjuangan gitu, oh jangan nyerah, ya nggak sih, kayak kita tuh harus berusaha gitu. Nah tapi ya itu jadi kayak waktu itu ayah sama ibu sempat kayak lagi nonton TV gitu, terus ibu tuh denger kayak ada yang ngetok-ngetok, terus pas ayah buka nggak ada orang gitu. Nah itu dulu kejadian pernah pas almarhum kakek aku masih hidup, dia kan sempat tinggal di rumah, tinggal sama kita waktu dia masih hidup. Nah dulu tuh kakek saya sebelum meninggal juga sempat ada yang ngetok-ngetok, pas dibuka nggak ada gitu. Jadi mungkin itu kayak, aku nggak tahu ya, mungkin penunggu rumah ini pengen ngasih tahu ini ada yang sakit nih gitu, hati-hati gitu. Nah nggak lama setelah kejadian itu kakek aku meninggal gitu, semenjak dia dengar suara ketok-ketok itu gitu. Itu juga ibu aku yang dengar. Nah beberapa hari sebelum ibu meninggal juga ibu dengar lagi tuh suara ketok-ketok yang udah lama dia nggak denger itu gitu. Kayaknya itu mau kasih tahu deh ibu mesti jaga kesehatan gitu. Iya bu, itu berarti ibu harus jaga kesehatan gitu. Bagus dong dia ngasih tahu gitu, supaya ibu nggak diforsir gitu kerjanya gitu. Even itu aku masih berusaha positif loh, karena mungkin itu dia lagi berusaha ngasih tahu ya, kayak umurku mungkin udah nggak lama lagi. Cuma mana ada orang yang siap denger kayak gitu kan, nggak ada yang tahu kayak gitu. Jadi ya pada saat ibu ngomong kayak gitu, dia dengar suara-suara gitu, aku bilang ya mungkin itu mau kasih tahu supaya ibu lebih jaga kesehatan gitu. Itu kita berusaha untuk positive thinking aja. Oke. Tiga. Ya, Terima kasih. soalnya masih oke. Yang butuhkan siapa, aku atau ayah juga? Pokoknya kalau udah ya. Nanti Mas Billy WhatsApp gitu, kan dia kenal, maksudnya tadi biar ngomongnya langsung. Boleh ini nyambut mereka juga. sama kita udah di rumah Iya, dia lagi ada tamu di dalam. Iya, ngomongnya amburadul banget gue, karena sekarang baru semuanya make sense dan kesini gitu. Selama ini kan kita mikir ya udah ibu istirahat aja, jaga kesehatan gitu. Kecapean kecapean sih, mungkin aku nggak tahu ya ada indikasi penyakit apa, cuman tahu juga gimana tahu lah, punya kelainan
kelainan jantung, apalagi kita nggak tahu. Aku cuma tahu dulu ibuku tiroid ada, operasi. Jadi nggak ada hubungannya kan sama jalan itu. Setahu aku sih nggak ada ya, gitu. Jadi tapi